Bapak Ibu, biar pagi hari ini mari sama-sama siapkan hatimu. Biar pagi hari ini kita membawa setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari minta rohnya sekali lagi untuk benar-benar hadir di tempat kita masing-masing. Mari rindukan pribadinya. Mari biarkan rohnya sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini kami sungguh rindukan pribadimu Tuhan. Mari buat setiap kami Tuhan untuk bisa memenuhi isi hatimu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan buat setiap kami Tuhan sejalan dengan pribadimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ramaya Syakara Rabaya Sherere Ya Ramaya Syakara Namaya Syakara Rabaya Sororo Ya Rabaya Syakara Rabaya Shikiara Shakara Baya She
Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang, kami menaikkan siap sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, tiada apa yang mari Tuhan, bahwa setiap kami masuk tiada damai oh Tuhan, Kau sembah. Biar sekali lagi dari setiap tempat, dari 38 provinsi, menaikkan setiap penyembahan bagi Raja. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kiarapaya Shakarapaya Shererererere. Kami sembah, ku sembah. Oh ya Tuhan, Kau ku sembah. Biar setiap kami menaikkan setiap pujian, kami sembah, Kau ku Raja. Biar pagi hari ini kekudusan, biar pagi hari ini Raja di atas segala raja bertahta atas tempat ini, atas setiap dimensi, atas setiap umat ini. Tuhan, mari Roh biar segala yang bernapas, biar segala yang bernyawa hanya memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Maka biar pagi hari ini kami bersujud meminta ada dupa yang dinaikkan, ada penyembahan yang dinaikkan. Oh
bersama-sama sekali lagi, nyanyikan lagu ini dengan lembut. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit. Sekali lagi, oh Lord, I long. Shakaradamaya soul, fill my temple, Lord. Shakaranamaya shikiaramaya soul, fill this temple, Lord, with your spirit once. Mari sekali lagi katakan, oh Lord, I long, oh Lord, I
Kiara payaso Kiara re Shakara payaso korororororororo Kiara re berhembus atas setiap kami. Roh-Mu yang dicurahkan atas setiap kami. Holy Spirit, rain down.
terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini. Mari Tuhan, biar sekali lagi Roh Kudus-Mu, Roh-Mu Tuhan yang mencengkram setiap kami, yang menghembuskan nafas kehidupan untuk setiap kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan berbicara lewat hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, shalom semuanya. Shalom, selamat pagi. Halo. Oke. Ya, bulan ini kita belajar tentang warisan gitu ya. Kita belajar tentang warisan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pendahulu kita. Seingat saya kita sudah belajar tentang minggu lalu Emmy ya, kalau nggak salah Emmy Sample McPherson, dan hari ini kita belajar tentang warisan Reinhard Bonnke. Berhubung tentang warisan Reinhard Bonnke, pagi ini yang sampaikan firman Tuhan Christian Bonnke ya. Nah, saya nggak akan banyak buka ayat pagi ini. Saya ingat saya cuma punya satu ayat. Tapi saya berdoa apa yang pagi hari ini kita pelajari akan jadi berkat buat kita semua. Berhubung temanya ambil warisan, saya ajak untuk saudara lakukan hal yang berbeda. Apa itu? Saya minta saudara tolong siapkan catatan. Saudara boleh tulis di buku maupun di HP. Saudara siapkan catatan, alat tulis. Dan nanti begini, setiap kali ada satu firman, ada satu rema, ada satu cerita yang merema dalam hidup saudara, saudara catat, saudara ambil ya. Menurut saya pagi ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Satu, saudara yang tahu kalau apa yang disampaikan tentang Reinhard Bonnke itu saudara banget, saudara ambil. Kenapa? Karena itu berarti memang itu cocok di saudara. Tapi yang kedua, kalau saudara berkata, ini jauh banget, ini bukan aku banget, saudara juga perlu ambil. Kenapa? Karena tetap ada yang baik, tetap ada hal-hal yang kita akan perlu satu hari nanti. Ya, jadi nanti selama dengar firman Tuhan, kalau itu saudara banget, saudara ambil. Tapi kalau itu bukan saudara banget, saudara juga ambil. Supaya tetap ada perbekalan, supaya tetap ada kekayaan dalam perbendaharaan kita. Oke? Ya, jadi pagi ini saya harap saudara belajar untuk ambil sesuatu. Oke? Nah, yuk kita akan masuk dalam pelajaran tentang warisan Reinhard Bonnke pagi ini. Saya akan buka dengan begini. Salah satu hal yang saya sangat suka dari Reinhard Bonnke adalah dia ini seseorang yang sadar dan tahu benar akan kemanusiaannya. Jadi gini, Reinhard Bonnke itu orang yang tahu benar kalau dia just a human. Dia ini manusia biasa. Dia tahu benar dia adalah seorang manusia dengan segala keterbatasannya. Tapi di balik itu, dia memilih percaya kepada Allah dengan segala kealahannya. Sekali lagi, dia ini manusia biasa dengan segala kemanusiaannya. Dia bisa nggak percaya, dia bisa takut, dia bisa nggak terima, dia bisa debat. Tapi di sisi lain, dia ini percaya kepada Allah dengan segala kealahannya. Dia percaya kepada Tuhan dengan segala keilahiannya, keajaibannya. Gitu. Bahkan dalam beberapa artikel gitu ya, dikatakan dia ini adalah Billy Graham of Africa. Dia ini adalah pastor, dia adalah gembala buat Afrika. Gitu. Luar biasa sekali, ada banyak nickname, ada banyak nama yang disematkan pada Reinhard Bonnke. Ada yang menyebutkan bahwa dia ini orang yang mengosongkan neraka. Disebut juga dia ini orang yang hidup dibakar oleh api Roh Kudus. Saya suka sekali bagian ini. Tapi selain itu juga dia adalah orang yang berjalan dengan Tuhan. Nah, pagi ini saya akan banyak cerita. Kenapa? Karena pagi ini firman pagi ini saya ambil dari bukunya Reinhard Bonnke gitu. Jadi, ngeblur ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Reinhard Bonnke. Jadi nanti selama firman Tuhan dibagikan, saya ambil dari buku ini gitu. Saya ambil bukan dari statement, bukan dari khotbah, tapi saya ambil dari POV. Saya ambil dari sudut pandang dari seorang Reinhard Bonnke yang perlu kita ambil gitu ya. Oke, kalau sudah ready, saya boleh minta PowerPoint halaman pertama dikeluarkan.
Yang pertama kita akan belajar dari Reinhard Bonnke. Warisan yang pertama disebut sebagai Reinhard Bonnke adalah perantara kemahakuasaan. Waktu saya baca buku ini, bahkan belum masuk ke bab 1, masih di kata pengantar, Reinhard Bonnke bilang gini. Menurut saya ini hal yang luar biasa sekali. Oh, poinnya bisa kah? Sebentar. Nah, oke, thank you. Saya bacakan statementnya berkata seperti ini. Ini belum masuk bab 1 dari bukunya Reinhard Bonnke. Ini baru opening gitu ya. Ini baru prakata. Reinhard Bonnke bilang gini, kita adalah perantara-perantara kemahakuasaan. Ini artinya kuasa yang tak terbatas itu sebenarnya berada di ujung jari kita. Amin ya. Kita adalah perantara kemahakuasaan, atau kalau bahasa kita ini adalah portal. Kita ini adalah jalan, kita ini adalah portal yang terbuka gitu. Kemahakuasaan Tuhan, segala keajaiban, keilahian Tuhan itu ada lewat kita. Disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan lewat siapa? Kita. Makanya Reinhard Bonnke berkata, kita adalah perantara kemahakuasaan. Kita ini portal kemahakuasaan, kita portal keilahian, kita portal mujizat, kita portal semua yang ajaib. Itu kata Reinhard Bonnke. Itu juga bermakna tidak ada orang besar yang bekerja dalam kerajaan Allah. Saya garis bawah bagian ini. Itu juga bermakna tidak ada orang besar yang bekerja dalam kerajaan Allah. Nah, banyak orang itu minder. Banyak orang berpikir bahwa kalau aku mau jadi besar, kalau aku mau seperti Reinhard Bonnke menginjil, kalau aku mau jadi seperti orang-orang hebat, aku harus jadi orang besar. Nah, itu adalah kabar baiknya adalah itu adalah kesalahan terbesar kita. Banyak orang pikir kalau kita mau sampaikan pesan Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus besar dulu. Salah. Gitu, seringkali kita, saudara saya, kita semua minder. Oh ya, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma tinggal di pedalaman, atau mungkin saya cuma sekedar mengerjakan pekerjaan yang kasar, pekerjaan yang kotor. Reinhard Bonnke berkata, itu juga bermakna tidak ada orang besar yang kerja di kerajaan Allah. Apa maksudnya? Reinhard Bonnke mau bilang gini, bahwa di kerajaan Allah, nggak peduli besar kecil, nggak peduli saudara siapa, nggak peduli saudara kaya apa. Kabar baiknya Reinhard Bonnke berkata, sebaliknya hanya ada Allah yang besar yang sedang bekerja dalam diri manusia yang memiliki iman seperti anak kecil. Reinhard Bonnke bilang gini, ini statement yang pertama. Reinhard Bonnke berkata, enggak urusan saudara siapa, statusmu apa, keadaanmu seperti apa. Yang Reinhard Bonnke tahu adalah di sorga, di hidup kita hari ini, bukan kita yang besar. Kalau kita bisa buat mujizat, bukan kita yang besar. Kalau kita bisa sampaikan firman Tuhan, bukan kita yang besar. Kalau kita bisa buat lawatan, bukan kita yang besar. Sebaliknya, hanya ada Allah yang besar yang bekerja dalam diri manusia yang memiliki iman seperti anak kecil. Nah, hari ini coba kita lihat hidup kita, saudara. Coba kita lihat hidup kita masing-masing. Berapa sering sih kita berkata, saya bukan siapa-siapa? Berapa sering kita berkata, saya tidak bisa? Berapa sering kita berkata, ya saya tidak sehebat Ibu Iin, saya tidak sehebat pemimpin manapun, saya tidak seperti Pak ini, Bu ini. Nah, Reinhard Bonnke berkata, dia nggak butuh orang besar. Tuhan nggak butuh orang besar. Yang Tuhan perlu adalah ada orang yang berkata dia percaya kalau Allah yang besar, kebesaran Tuhan ada di dalamnya. Kalau saudara pelajari biografi Reinhard Bonnke, betul dia anak hamba Tuhan memang, dia anak pendeta. Tapi saudara tahu, pertama kali dia dapat rema untuk bawa lawatan ke Afrika itu umur 9 tahun. Kalau dia bisa berkata, Tuhan gak perlu orang besar, kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia tahu benar, dia bisa bawa lawatan dimulai dari bocah seumur 9 tahun. Saudara bisa nangkap ya? Bayangin umur 9 tahun dapat visi misi. Reinhard Bonnke itu orang Jerman, saudara. Jadi saudara bisa bayangin ya, ada orang Jerman, anak hamba Tuhan, masih SD 9 tahun, tiba-tiba dapat dari Tuhan untuk bawa lawatan ke Afrika. Dan kalau dia berkata Tuhan gak cari orang besar, yang dia maksudkan adalah dia mau bilang gini, hey, aku aja gak mulai dari sana. Itu yang Reinhard Bonnke mau bilang. Aku ini mulai dari anak kecil yang dapat visi. Titik. Udah, Reinhard Bonnke cuma dapat itu.
Nah, hari ini saya yakin saudara di tempat ini saudara punya rema, saudara pernah dapat pesan Tuhan, saudara pernah dapat nubuatan, saudara pernah dapat sepatah kata dari sorga. Dan saya mau berkata, itu adalah modal yang sama yang Reinhard Bonnke punya. Saudara nggak perlu minder, saudara nggak perlu berkata, aku bukan siapa-siapa, aku bukan orang besar, aku bukan si A, aku bukan si B. Sederhana, Reinhard Bonnke cuma berkata, Tuhan tidak cari orang besar. Yang Tuhan berkata, yang Tuhan mau adalah hanya ada Allah yang besar. Nggak butuh orang besar, perlunya Allah yang besar. Itu yang Reinhard Bonnke katakan. Ya, next, yuk kita lanjut ke poin kedua. Next PowerPoint yang selanjutnya. Hidup oleh rema. Reinhard Bonnke ini luar biasa sekali. Sebentar, maaf, saya ambil chargeran sebentar ya, lowbat. Sorry, bukan yang ini, yang tentang mempertaruhkan nyawa. Yang fotonya ibu-ibu Afrika. Satu kali, Reinhard Bonnke ini lagi khotbah di Kenya. Ini salah satu cerita yang merema dalam hidup saya. Satu kali Reinhard Bonnke itu khotbah di Kenya. Saudara, kalau saudara tahu, Kenya itu negara di Afrika. Tepatnya hari itu dia khotbah di Uhuru Park di Nairobi, di ibu kota Kenya. Nah, satu kali waktu Reinhard Bonnke lagi khotbah di sebuah taman di Kenya, ada satu ibu-ibu yang dengerin khotbahnya dari ujung. Gitu, si ibu-ibu ini, saudara bisa lihat fotonya. Si ibu-ibu ini adalah seorang wanita yang gagal dalam pernikahan. Seorang wanita yang gagal dalam keluarga, seorang wanita yang mengalami penindasan dan sebagainya. Nah, satu kali di tengah KKR, si ibu ini disambar oleh api roh Tuhan. Dan waktu dia disambar, dia ngelihat Reinhard Bonnke itu sebagai sosok yang wow gitu. Dan dia bilang gini, satu kali si ibu ini tulis statement ini, dia bilang gini, caranya bergerak, si Teresia, namanya Ibu Teresia Wairimu, dia ngomongin Reinhard Bonnke ya, dia bilang gini, caranya bergerak, caranya si Pak Bonnke ini bergerak dan berbicara di podium atau di mimbar, mengatakan pada semua orang bahwa dia adalah seseorang yang mempercayai khotbahnya dan rela mempertaruhkan nyawa demi itu. Saudara bayangin ya, dia bilang gitu. Ini yang Bonnke khotbahkan dikutip sama Teresia. Jadi bukan penilaian Teresia, ini khotbahnya Bonnke itu dikutip. Dia bilang gini, hari itu Bonnke khotbah dan dia ngomong, aku berani bertaruh akan apa yang ku sampaikan sendiri. Keras sekali khotbahnya. Aku berani taruhan kalau yang ku omong ini benar, dia gitu. Bonnke bilang gitu. Dan Teresia bilang kalau Bonnke ini ngomong dia kenal Tuhan. Nah, yang luar biasa adalah seperti ini. Bonnke ini adalah orang yang hidup dari rema. Dia adalah orang yang hidup dari firman. Dia orang yang hidup dari sepatah kata dari sorga. Nah, seringkali dalam hidup kita ya, kita ini nggak yakin dengan apa yang Tuhan katakan. Gitu, seringkali kita nggak yakin dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saudara pernah dengar suara Tuhan, saudara pernah dengar sepatah kata dari Tuhan, tapi saudara nggak yakin juga kok dengan itu. Seringkali kita nggak yakin juga, kita nggak percaya Tuhan sudah ngomong. Saya yakin lah hari ini kalau saya tanya salah satu saudara secara random gitu ya, saya yakin saudara bisa jawab, Tuhan pernah ngomong apa dengan saudara? Tuhan pernah bernubuat apa atas kotamu? Tuhan pernah ngomong apa atas hidupmu, keluargamu? Saya yakin sekali, saudara pasti pernah dapat rema, saudara pasti pernah dapat firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat kita pegang, seberapa yakin kita percaya, itu yang perlu dipertanyakan. Dan Bonnke dengan yakin 100%, Bonnke berkata, aku berani bertaruh akan apa yang ku omongin. Kenapa? Karena dia dapat dari Tuhan, karena dia tahu itu rema, dia tahu itu spoken word, itu kata yang terucap dari mulut Tuhan, dan itu cukup untuk membakar hidupnya. Dia tahu yang Tuhan omongin dalam hidupnya nggak pernah salah. Dia tahu yang Tuhan omongin dalam hidupnya nggak pernah meleset. That's why dia berani berkata, aku berani taruhan akan apa yang kuucapkan di khotbah hari itu. Kenapa? Karena dia tahu benar Tuhan nggak pernah salah ngomong. Dia tahu benar Tuhan nggak mungkin salah khotbah.
Tuhan gak mungkin salah kasih pesan. Dan yang luar biasa adalah seperti ini, saudara. Dia mulai pelayanannya dengan keadaan seperti itu. Dia mulai pelayanannya dari anak SD yang dapat rema. Dia dapat firman Tuhan, dia dapat rema, dan itu jadi bensin, jadi modal kemanapun dia pergi. Kalau saudara baca kisahnya, dia pernah mau KKR satu kali di sebuah kota, saya lupa namanya, di Kona atau di mana gitu nama kotanya. Dan saudara bisa bayangin hari itu dia mau KKR. Kota itu isinya garis keras Muslim. Dan hari itu dia nekat buat KKR. Kenapa Tuhan bilang buat KKR? Dia buat KKR. Dia nekat buat KKR. Dan saudara tahu, selesai KKR, satu kota kerusuhan. Saudara bayangin ya, selesai KKR, satu kota kerusuhan. Islam marah, bikin perang. Satu kota kerusuhan, singkat cerita, kalau nggak salah sekitar 16 orang meninggal dalam kerusuhan itu. Dan Reinhard Bonnke harus dievakuasi, dieskort, dinaikin pesawat, dipulangkan secara paksa. Gitu. Kenapa? Dia nekat buat KKR, sesederhana itu. Dan saya pikir-pikir, kayaknya kita nggak senekat itu deh sampai bikin kekacauan begitu ya. Kita Mahanaim, saudara pasukan terdahsyat, kita nggak senekat itu, kita nggak sekacau itu. Tapi saudara bisa bayangin ya, hari itu dia cuma dengar Tuhan bilang buat KKR. Dan dia buat KKR, wah chaos gitu ya. Dia buat KKR, terjadi kerusuhan imbasnya. Tapi dia nggak peduli. Yang dia tahu, Tuhan ngomong. Dan itu modal yang cukup. Yang dia tahu Tuhan ngomong, dan itu cukup. Nah, seberapa sering sih dalam hidup kita ini nggak cukup dengan Tuhan ngomong gitu. Oh, Tuhan udah ngomong masih aja nggak percaya. Tuhan sudah ngomong masih aja kita cari tanda. Tuhan sudah ngomong masih aja kita coba nego sana sini. Sederhana, Reinhard Bonnke memulai pelayanannya dengan sebuah rema, dengan sebuah pesan Tuhan. Dan itu dia bawa sampai mati. Dan itu dia bawa sampai akhir. Saudara tahu dia mulai sebuah pelayanan dengan rema yang berkata, satu kalimat Tuhan ngomong gini sama dia, Afrika shall be saved, Afrika harus diselamatkan. Satu kalimat itu yang dia bawa sampai mati. Mau dia diincar sniper, mau dia dibuat kerusuhan, mau dia mobilnya hampir nyemplung jurang, nyemplung sungai, mau dia dibunuh, mau dia disidang satu kota, titik. Kalimat yang dia pegang cuma satu, Afrika shall be saved, Afrika harus diselamatkan. Dan itu jadi rema yang sampai buat dia berkata, aku berani mempertaruhkan khotbahku sendiri. Sederhana, kenapa? Dia dapat dari Tuhan. Nah, seberapa kita bisa percaya dan pegang firman yang Tuhan sampaikan? Seberapa kita bisa percaya dan pegang Tuhan tuh ngomong apa dalam hidup kita? Karena firmannya ya dan amin. Karena firmannya itu pasti, firmannya itu bisa dipegang. Di tengah ketidakpastian dunia, kalau ada satu hal yang bisa dipegang, itulah firman Tuhan. Itulah rema, itulah sepatah kata dari sorga. Nah, pagi ini saya berdoa buat saudara yang berkata, iya ya, saya ini sering ragu, saya ini sering gak percaya. Tuhan sudah ngomong, aku gak percaya. Saya lihat tanda, aku gak percaya. Saya alami mujizat, tetap tidak percaya. Saya mau berkata, salah satu warisan Reinhard Bonnke adalah percaya dengan firman yang Tuhan katakan. Salah satu warisan Reinhard Bonnke adalah percaya dengan rema yang kita punya, yang kita pegang dalam hidup kita. Yuk, saya tahu firmannya belum selesai. Tapi buat saudara yang berkata, Tuhan, aku nih sering gak percaya, aku nih sering mempertanyakan, aku nih hidupku sering goyang karena aku nggak punya rema, karena aku nggak pegang firman sebagai fondasi. Boleh nggak? Dimanapun saudara berada, saya minta saudara pegang hatimu sama-sama. Dimanapun saudara berada, kalau saudara berkata saudara sering goyang, saudara sering tidak percaya, saudara sering mempertanyakan destinimu, saudara mempertanyakan panggilan Tuhan, karena saudara tidak yakin, saudara nggak percaya, saudara minder. Dimanapun saudara berada, yuk saya minta pegang hatimu sama-sama. Pagi ini salah satu warisannya adalah hati yang bersandar, hati yang ditopang oleh rema. Tuhan, hamba berdoa buat kami semua Tuhan, yang seringkali kami mempertanyakan rema, seringkali kami mempertanyakan firman, seringkali kami nggak percaya dengan yang kau katakan, seringkali kami nggak percaya dengan apa yang firman-Mu katakan, seringkali kami mempertanyakan Tuhan, padahal kau sudah lantik kami jadi
pasukan, Kau lantik kami jadi penentu nasib dari sebuah kota dan provinsi. Engkau sudah lantik kami atas satu generasi. Tapi seringkali kami nggak percaya Tuhan. Pagi ini kami terima warisan Reinhard Bongke. Kami terima sebuah warisan untuk percaya. Kami terima sebuah warisan yang kami bisa pegang firman-Mu seperti nyawa kami sendiri Tuhan. Tolong hamba-hamba-Mu, tolong pasukan-Mu, tolong dimanapun kami berada. Teguhkan hati dan iman kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga, yang gambar bejana, ya, boleh minta PowerPoint yang gambar bejana. Nah, masih dalam kisah Teresia, boleh next yang gambar bejana. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Teresia ini hidupnya berantakan. Teresia ini hidupnya kacau sekali. Keluarganya, pernikahannya, wah, mess up sekali, kacau. Satu kali, Tuhan suruh Reinhard Bongke untuk doakan Teresia. Dan hari itu Teresia didoakan, ketemu Reinhard Bongke. Singkat cerita, menurut saya ini kisah yang luar biasa. Di lapangan tadi ya, di Uhuru Park, di lapangan di tengah kota, kondisinya seperti ini. Reinhard Bongke khotbah di depan, dan di kerumunan massa sekitar 200.000 orang ada Teresia di ujung belakang. Nah, sekitar 5 atau 10 tahun saya lupa, sekian tahun kemudian Reinhard Bongke datang ke tempat yang sama, tiba-tiba dia dengar ada KKR. Dia iseng mampir. Dan saudara tahu waktu dia iseng mampir, dia dengar suara perempuan khotbah berapi-api. Ternyata kebalik kondisinya. Kalau dulu yang khotbah Reinhard Bongke ada satu jemaat di tengah-tengah keramaian bertobat, hari ini kebalik. Si perempuan ini, si Ibu Teresia tadi, dia khotbah di depan dan Reinhard Bongke ada di kerumunan massa. Hari itu Reinhard Bongke bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku tahu perempuan ini hidupnya berantakan. Aku tahu perempuan ini hidupnya kacau. Aku tahu perempuan ini keluarganya seperti apa, pernikahannya seperti apa. Aku tahu. Tapi kenapa dia khotbah? Tapi kenapa dia dipakai Tuhan? Kita bisa lihat ya seberapa manusianya Reinhard Bongke. Tetap di tengah dia hamba Tuhan, tetap dia bisa menghakimi, tetap dia bisa nggak terima, tetap dia bisa nanya sama Tuhan, gitu ya. Jadi kalau hari ini saudara hatimu sering nanya gitu, kalau kita sering, ya kemanusiaan kita muncul, saya tidak bilang nggak apa-apa, tapi saya mau berkata, bagus, artinya kita masih punya potensi untuk seluar biasa Reinhard Bongke ya. Nah, hari itu Reinhard Bongke nanya, Tuhan, aku tahu perempuan ini hidupnya berantakan. Kok dia bisa khotbah di KKR sebesar ini? Dan hari itu Tuhan menjawab, ini kata-kata Tuhan. Kalau ini saya ganti ya, Tuhan bilang aku, tapi saya ganti jadi Allah. Hari itu Tuhan bilang gini sama Reinhard Bongke, Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa memakai sebuah bejana yang hancur dan menjadikannya bejana yang mulia. Saya tidak tahu latar belakang saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara hidup, saya tidak tahu saudara keluargamu seperti apa, kondisimu seperti apa. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan suka pakai bejana yang hancur untuk jadi sebuah pertontonan bagi seluruh dunia. Kabar baiknya Tuhan suka pakai bejana yang berantakan untuk diubah jadi mulia. Saya mau bersaksi sedikit bahwa selama sekolah saya bukan murid yang baik gitu ya. Nilai saya bagus tapi karakternya berantakan gitu. Saya suka berantem sama guru. Saya nggak suka berantem sama murid karena buat saya berantem sama murid itu terlalu kecil, terlalu biasa gitu ya. Jadi saya lebih suka nyari ribut sama guru daripada sama murid. Jangan ditiru kalau ada anak muda yang masih sekolah ya. Nah, selama sekolah ya itu hobi saya. Setiap kali saya nggak suka sama gurunya, ya udah saya akan lawan. Setiap kali saya nggak suka dengan tugasnya, nggak suka ulangannya, nggak suka kebijakannya, saya ajak berantem gurunya. Sesederhana itu. Ya nyebelin, ya sangat. Tapi itu saya waktu sekolah. Nah, satu kali waktu selama saya sekolah, saya lewati sekian pelayanan, sekian KKR, saya disambar Tuhan. Saya ini ketemu Tuhan dan itu merubah hidup saya. Itu merubah hidup saya dan saya putuskan untuk melayani Tuhan. Saya putuskan untuk jadi hamba Tuhan. Saya putuskan untuk ya seperti saya hari inilah gitu. Dan yang saya sangat suka adalah gini. Bukan suka ya. Yang saya sangat bersyukur adalah hari ini. Setiap kali saya kembali ke sekolah, setiap kali saya ketemu guru-guru yang dulu saya ajak berantem, semua guru akan berkata, kok hari ini Christian berubah ya? Kok hari ini Christian bukan yang kayak dulu ya? Dan setiap guru akan cerita ke murid-muridnya. Saya ini suka iseng nanya sama anak-anak youth saya, anak-anak rock. Saya suka nanya gini, si Miss ini masih ada nggak? Si ibu ini masih ngajar nggak?
si Pak ini masih ngajar nggak? Nanti guru anak-anak saya akan bilang, oh masih kok, gitu. Dan saya tanya, pernah ngomong apa nggak tentang saya? Dan nanti gurunya akan bilang, oh iya cerita kok, dulu Christian Lazarus itu di sekolah begini, gitu. Tapi semua cerita guru akan ditutup dengan, hari ini Christian Lazarus berubah. Gitu. Itu sebuah cerita yang menghibur saya sejujurnya. Ada guru-guru yang berkata, oh itu Christian Lazarus dulu astaga di sekolah gitu ya. Tapi selalu mereka tutup ceritanya dengan, hari ini lihat hidupnya. Saya bersyukur sekali bukan karena nama saya diceritakan, tapi saya bersyukur sekali waktu saya dipakai Tuhan. Walaupun bejana ini berantakan, saya tahu benar Tuhan bisa ubah. Hari ini saya nggak tahu dengan hidup saudara seperti apa. Saya nggak tahu bejana hidup saudara seperti apa. Saya tidak tahu masa lalumu, saya nggak tahu keluargamu, saya tidak tahu apa yang pernah kita buat di masa lampau. Oh iya, satu cerita lagi sederhana sekali. Kemarin waktu di Israel, saya dan beberapa teman-teman penari, ada Kak Vera, ada Kak Ajeng, ada Kak Samuel, dan sekian penari lah. Ada Kak Eli, bareng-bareng. Saya lupa itu kejadian apa. Oh iya, hari itu ada ibadah di Israel gitu ya. Ada ibadah di Israel dan hari itu jubah saya nggak ada, saudara. Kan kami kalau nari pakai jubah gitu ya. Jubah saya nggak ada gitu. Pagi-pagi ibadah jam 5 pagi, udah gitu ibadahnya mau streaming lagi ke Indonesia. Saya nyari ini jubah di mana, kok nggak ada gitu ya. Sebetulnya ada jubah sisa punya orang lain, tapi berhubung badan saya cukup besar, pakai punya orang itu nggak gampang, nggak muat gitu. Karena ya memang badan saya cukup besar. Nah, saya agak pusing sebenarnya, ini mau pakai baju siapa, nggak muat gitu. Ya udah, pagi itu saya ketawa-ketawa aja, ya udah kalau nggak ada jubah. Jadi jubahnya 2 lapis, saudara, satu bagian dalam, satu bagian luar. Nah, hari itu yang nggak ada bagian dalamnya. Dan saya pikir ya sudahlah, kalau nggak ada, saya dalamnya pakai batik profetik aja, luarnya pakai jubah. Agak lucu, tapi ya udah daripada nggak ada. Saya santai pagi itu, saya nggak berpikir panjang. Yang penting ada baju, saya bisa nari, titik, saya bisa ibadah, ya sudah. Nah, hari itu yang lucu, tiba-tiba Kak Vera, Kak Eli, teman-teman penari semua colek-colekan, dan mereka bilang gini, pagi ini kita lihat mujizat, pagi ini kita lihat keajaiban. Apa itu? Iya, pagi ini kita lihat kalau ini terjadi pada Christian 10 tahun yang lalu, pasti dia akan marah, dia akan mutung, gak mau nari, ngomel-ngomel, duduk di pojokan. Karena jubahnya nggak ada. Tapi hari ini kami lihat keajaiban, jubahnya nggak ada, dan dia cengar-cengir, dan dia senyum-senyum aja. Gitu, dan setelah mereka ngomong gitu, saya baru mikir, iya ya, kok saya nggak marah ya, gitu. Saya baru mikir, kenapa saya nggak ngomel? Tapi menurut saya ada keajaiban Tuhan. Kenapa ya? Karena dia mau pakai bejana yang rusak. Dia mau pakai bejana yang dulu marah-marah, hari ini enggak. Dia mau pakai bejana yang dulu ngomel, sekarang enggak. Kenapa? Memang dia Tuhan suka merubah orang. Memang dia Tuhan yang suka pamer keajaiban. Kenapa Tuhan nggak pakai bejana yang baik? Dia nggak akan pamerkan bejana emas. Yang dia mau pamerkan bejana pecah yang diciptakan lagi jadi bejana emas. Sekali lagi saya ulang, yang dia suka bukan pakai bejana emas. Dia suka pakai bejana pecah yang diubah jadi bejana emas. Nah, ini kabar baik buat kita semua. Ini berita baik buat kita semua. Seberapa pecah bejanamu, seberapa jelek bejanamu, pagi ini seperti yang Reinhard Bonnke katakan, seperti yang Tuhan katakan pada Reinhard Bonnke, Tuhan suka merubah. Tuhan suka pakai bejana yang hancur menjadi bejana yang mulia. Nah, satu kesaksian lagi, ini kisah yang menurut saya keren sekali. Kami di Youth, di Rock, akhir Mei lalu kami baru buat KKR, saudara. Kami buat KKR 2 hari. KKR yang hari pertama KKR Youth, yang kedua KKR Kesembuhan Ilahi, gitu ya. Dan hari itu kami sudah rancangkan KKR dari jauh-jauh hari. Tapi karena agenda dan sebagainya, tiba-tiba ke Israel, tiba-tiba saya ada pelayanan keluar kota. Singkat cerita, saya ini pergi 3 minggu, gitu. Saya pergi 3 minggu. Dan saya baru pulang H-7 KKR. Saya baru pulang seminggu sebelum KKR. Nah, sementara panitia KKR itu anak-anak youth kami semua anak baru, saudara, semua anak SMP, anak SMA gitu. Karena Rock itu kan regenerasi setiap tahun. Dan
wah masih baru-baru banget. Ketua asyirnya baru lulus SMA, ketua IO-nya baru lulus SMP, baru kemarin lulus SMP, waktu KKR belum lulus SMP gitu ya. Dan pemusiknya masih anak SMA semua. Dan saya jujur galau, saudara. Pergi ke Israel, pergi ke Magelang, pelayanan. Saya pikir, waduh, ini KKR, saya nggak ngurus, saya harus remote, saya harus urus dari jauh, dan yang ngatur anak-anak semua. Aduh, mana bisa gitu. Saya nggak tahu harus ngajar dengan cara apa, saya nggak tahu harus titip tugas dengan cara seperti apa. Karena memang buat KKR tidak mudah gitu. Dan oke, sebelum saya pergi 3 minggu, saya cuma bilang gini, udah, saya nggak tahu harus ngatur model apa. Karena saya pergi, saya nggak tahu harus ngatur model apa lagi. Pokoknya kalian banyak doa, titik. Saya cuma ngomong satu kalimat, pokoknya kalian banyak doa. Dah, karena saya nggak bisa ngajar apa-apa lagi, karena saya nggak bisa sampaikan apapun. Dah, pokoknya banyak doa, titik. Saya pergi 3 minggu, saya tidak tahu mereka doa seperti apa, saya tidak tahu persiapannya seperti apa, saya cek, ya hanya bisa by phone, tapi itu tetap tidak maksimal. Nah, pulang begitu saya cek semua, jujur, secara kinerja buruk sekali, betul ya, karena nggak ada yang ngawasin ya, karena nggak ada yang ngatur. Saya pulang secara kinerja, wah berantakan sekali. Secara kinerja chaos gitu, mulai dari angka jiwa-jiwa, mulai dari tarian, mulai dari barang-barang yang dibagi asyir, semuanya lah chaos gitu. Dan waduh, kacau sekali. Tapi udah H-7, udah seminggu nggak bisa berbuat banyak. Ya sudah, singkat cerita, oke lah, nggak apa-apa. Udahlah, kita KKR aja. Nah, sebelum kita KKR, saya cuma bisa bilang gini sama mereka, hari ini kita mau KKR, saya nggak bisa perbaiki apapun, tapi yang saya tahu, Roh Tuhan tetap bisa bekerja dalam kondisi apapun. Saya nggak bisa perbaiki banyak hal, tapi yang saya tahu kalau Tuhan mau bekerja, Dia tetap Tuhan, seberantakan apapun. Titik. Dan saya bilang sama mereka, hari ini bukan KKR saya. Saya nggak ikut nyiapin, saya nggak banyak doa, saya nggak isi cawan sebanyak kalian. Hari ini KKR kalian semua, bukan KKR saya. Saya bilang gitu. Hari ini kalau ada altar call, bukan saya yang altar call. Kalau ada doain orang, bukan saya yang doain orang. Kalau ada kesembuhan ilahi, bukan saya yang sembuhin. Tapi kalian semua. Saya ngomong sama semua anak, kalian semua. Ini KKR kalian, bukan KKR saya. Nah, singkat cerita, KKR mulai. Memang benar, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi jujur di tengah semua yang berantakan, hadirat Tuhan kuat sekali. Menurut saya ini salah satu KKR dengan hadirat Tuhan terkuat yang pernah kami buat. Hadirat Tuhan kuat sekali, dan tiba-tiba hari itu saya altar call, saya panggil semua anak-anak maju, dan waktu saya mau doakan, saya merasa ini bukan bagian saya. Anak-anak jemaat sudah maju ke depan, haus dan lapar, sudah siap terima. Tapi saya tahu ini bukan bagian saya, ini bukan harinya saya. Saya panggil semua anak-anak saya bilang doain mereka semua, tumpangkan tangan, lakukan sesuatu. Sudah, lawatan terjadi, wah orang baptisan Roh Kudus, orang khotbah, pelepasan dan sebagainya. Selesai KKR, saya panggil mereka, saya tanya. Saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur, saya bilang gitu ya sama semua anak-anak panitia. Seberapa di antara kalian yang ini adalah hari pertama kalian mendoakan, menumpangkan tangan buat orang lain? Saudara tahu, saya syok. Dari anggaplah 70 panitia saya, 70%-nya atau 80%-nya semua angkat tangan. Dan mereka berkata, ini hari pertama kali kami mendoakan orang. Saya syok, saudara, karena mereka anak baru. Gitu. Dan setiap kali KKR besar, setiap kali bertugas dengan Mahanaim, mereka nggak tugas di situ. Gitu. Jadi mereka nggak punya kesempatan melakukan itu. Saya syok. 80% pertama kali mendoakan orang. Oke, saya tanya lagi. Terus tadi gimana doain orang? Iya kok, rebah. Iya kok, baptisan Roh Kudus, basah orangnya. Iya kok, orangnya nangis-nangis di jamaah Tuhan pelepasan. Saya kaget. Kok bisa? Mereka pertama kali doain orang. Dan selesai KKR, saya baru tanya, selama saya pergi kalian ngapain sih? Dan mereka bilang gini, iya kok, kami udah latihan musik, kami udah ke sekolah-sekolah cari jiwa-jiwa, tapi semua sudah maksimal, ini yang kami bisa lakukan, sisanya kami berdoa. Saya baru tahu ternyata tim musik buat doa khusus, ternyata tim pendoa buat doa khusus, ternyata tim ini buat doa khusus, tim ini lakukan ini, tim ini lakukan ini, mereka buat cawan masing-masing.
Dan yang luar biasa, hari kedua KKR kesembuhan ilahi, saudara. Yang kedua, KKR kesembuhan ilahi. Sama, saya tidak doakan satu orang pun, mereka yang mendoakan hari itu, semua yang sakit, yang stroke lah, yang sakit prostat, semua didoain. Dan saudara tahu yang luar biasa, selesai KKR, saya tanya, ya siapa yang disembuhkan? Saudara tahu menurut saya ini luar biasa sekali. Saya ingat hari itu ada 5 orang datang dengan kursi roda. Dan saya bersaksi, pulang nggak ada yang pakai kursi roda. Ada orang datang dengan tongkat, pulang tongkatnya ditinggalin. Jadi kami punya tongkat sekarang. Nggak tahu juga mau buat apa, karena kami nggak ada yang pakai tongkat. Tapi dia sembuh, tongkatnya tinggal. Datang 5 kursi roda, pulang nggak dipakai kursi rodanya. Kami pikir agak menyesal juga pinjam kursi roda karena nggak butuh lagi. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Namanya juga kurang beriman, jadi masih siapin kursi roda. Tapi hari itu saya bersaksi, 5 kursi roda datang, pulang, nggak dipakai satupun. Dan selesai KKR, saya panggil lagi anak-anaknya. Saya nggak doain satu orang pun, saudara. Saya panggil mereka, saya tanya, siapa yang hari ini adalah hari pertama kamu mendoakan orang sakit? Dan saudara tahu, shockingly, 80% angkat tangan lagi. Mereka berkata, ini pertama kali saya doain orang sakit. Dan saya tanya, oke, ini hari pertamamu doain orang sakit dan orang sakit sembuh? Yes, ini hari pertama saya doain orang sakit dan orang sakitnya sembuh. Saya bercanda sama drummer saya. Drummer saya doain orang stroke yang jalan pakai tongkat, pulang tongkatnya ditinggal. Saya bilang gini, udahlah kamu pensiun aja nggak usah main drum, kamu fokus mendoakan orang sakit saja. Sepertinya kamu lebih berbakat sembuhin orang daripada main drum, saya bilang gitu. Dan saya mau berkata begini, yang luar biasa bukan saya. Saya nggak doain orang. Saya nggak ikut persiapan. Saya pergi ke Israel, enak-enakan, ya nggak enak-enakan juga sih. Maksudnya saya pergi, mereka kerja keras gitu ya. Tapi saudara tahu, yang luar biasa adalah begini. Saya pulang, saya lihat mereka ini anak-anak yang mereka cuma punya bejana pecah. Saya tahu sebagian mereka anak-anak yang kasusnya banyak di sekolah. Saya tahu beberapa mereka punya penyakit dengan jiwa mereka. Saya tahu beberapa mereka punya penyakit dengan hati mereka. Saya tahu beberapa dari mereka punya penyakit dengan latar belakang dan hidup mereka. Saya bisa berkata, semua mereka adalah bejana yang pecah, bejana yang berantakan, bejana yang hancur. Tapi saya mau berkata, mereka membiarkan dirinya dipakai Tuhan jadi bejana yang mulia. Hari ini saya mau berkata, saudara, apapun kondisi hidupmu, biarkan Tuhan ubah kita jadi bejana yang mulia. Biarkan Tuhan ubah kita jadi bejana yang mulia. Mari kita lanjutkan. Jangan diam. Saya boleh minta foto kursi roda? Gambar kursi roda. Satu kali Renat Bungke lagi KKR, saudara. Ini poin selanjutnya ya. Satu kali Renat Bungke sedang KKR. Dan hari itu di KKR, Tuhan bilang, doakan orang sakit. Doakan orang sakit. Nah, kalau kemarin saya kursi rodanya 5, Renat Bungke kursi roda 12 hari itu ya, lebih banyak dari saya. Nah, hari itu KKR-nya Renat Bungke ada kursi roda 12 dijejer. Orang sakit semua disusun depan panggung. Saya nggak tahu sih rasanya seperti apa KKR di sebelah panggung disusun kursi roda 12. Renat Bungke ini mentalnya lumayan juga loh saudara. Dia ngeliat kursi roda 12 nggak getar juga hatinya gitu ya. Kursi roda 12. Dia cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan hari ini kau mau aku sembuhkan orang sakit? Tuhan bilang yes, oke. Dia kan gitu ya modelnya, oke saya doain gitu kata Renat Bungke. Nah, dari 12 kursi roda, Tuhan sudah ngomong spesifik. Yang bakal sembuh, yang paling ujung kiri. Nah, tapi namanya manusia gitu ya. Hari itu Renat Bungke dia gak doain yang paling kiri, dia doain yang paling kanan, kebalik gitu ya. Dia doain yang paling kanan, begitu didoain, orangnya berdiri, jatuh lagi. Dan begitu jatuh lagi, mukanya marah. Renat Bungke mikir, kayaknya saya salah doain orang. Orangnya sebel soalnya, gak sembuh, jatuh lagi, marah-marah ke Renat Bungke. Oke, dia bilang gini, ya sudah, maaf Tuhan, saya salah orang. Dari mendoakan yang paling kanan, Renat Bungke pindah mendoakan yang paling kiri. Dan dia doain yang paling kiri. Ini kisah yang unik menurut saya. Renat Bungke doain orang yang paling kiri. Ada suami dorong kursi roda, ada istri duduk di kursi roda. Dan hari itu, waktu Renat Bungke bilang gini sama perempuannya, sama istrinya, hari ini kamu akan sembuh. Dan si perempuan ini bilang gini, saya tahu. Si jemaatnya bilang gitu, saya tahu saya akan sembuh.
Renat Bongke kaget, wah dia berapi-api sekali. Dan hari itu didoain. Tapi begitu Renat Bongke mau doa, suaminya bilang gini, waktu di tengah doa Renat Bongke suruh perempuan ini berdiri. Dan suaminya dari belakang bilang, kamu tahu kan istriku sakit nggak bisa jalan? Oh iya saya tahu, tenang aja, kata Renat Bongke gitu. Saya tahu. Renat Bongke ngomong gitu, dalam hati dia takut. Di bukunya ditulis Renat Bongke bilang, ini saya takut ditonjok sama suaminya gitu. Renat Bongke bilang gitu, lucu banget sih. Renat Bongke ini manusia banget memang. Tetaplah dia manusia seperti kita yang bisa tidak percaya, bisa takut juga. Nah, dia doain, diajak bangkit berdiri. Saudara tahu, begitu bangkit berdiri, jatuh orangnya. Waduh, Renat Bongke panik juga sebetulnya. Jatuh, nyungsep. Tapi Renat Bongke bilang gini, bentar. Kalau dia berdiri, jatuhnya duduk ke kursi roda, berarti memang dia belum bisa jalan. Tapi kalau dia berdiri, jatuhnya nyungsep, ini berarti dia rebah, kata Renat Bongke gitu. Ini teorinya Renat Bongke ya. Renat Bongke bilang ini berarti rebah, dilanda Roh Kudus. Oke, lagi rebah, lagi telungkup, didoain sekali lagi, diajak berdiri. Dan saudara tahu, orangnya berdiri, loncat, lari, ngibrit, muterin satu ruang ibadah. Renat Bongke sampai bingung, waduh ini orang kemana? Lari, ngibrit, muter-muter di ruang ibadah. Oke, orangnya dipanggil sama Renat Bongke, bentar, coba kamu lakukan apa yang kamu nggak bisa lakukan. Renat Bongkenya melotot, orangnya melotot. Lah, menurut kamu saya nggak bisa apa? Renat Bongke nggak tahu dia sakit apa, saudara. Singkat cerita, selesai KKR, mereka ngobrol. Renat Bongke ngobrol sama orang ini. Saudara tahu, perempuan ini cerita, iya, dia sakit tulang punggungnya lepas dari tulang pinggang. Oke, saya ulang. Tulang punggungnya pisah dari tulang pinggang. Oke, jadi kita bayangin sama-sama ya. Ada tulang punggung kepisah sama tulang pinggang. Dan orangnya berdiri, lari, ngibrit. Saudara tahu di bukunya Renat Bongke bilang gini, saya bersyukur saya nggak tahu dia sakit apa. Kalau saya tahu, saya pasti takut, Renat Bongke bilang gitu. Kalau saya tahu, saya pasti shock. Ya saudara bayangin tulang kepisah. Siapa yang berani nyuruh berdiri kalau bukan seorang yang dilanda Roh Tuhan. Nah, tapi yang luar biasa begini. Hari itu, Renat Bongke bilang gini statementnya. Saya kenal orang-orang yang lebih memilih untuk gak melakukan apa-apa daripada melakukan sesuatu yang salah dalam melayani Tuhan. Hari ini saya mau berkata, kita bukan boleh salah ya. Kita udah ngasal gitu nggak apa-apa, no, bukan itu poinnya. Renat Bongke mau bilang gini, hari itu dia salah doain orang kok. Dia doain yang paling kanan, padahal yang disuruh Tuhan yang paling kiri. Tapi karena dia mendoakan si paling kanan, iman perempuan paling kiri bangkit. Oh iya, saya lupa cerita, si perempuan ini bilang gini, hari itu dia mimpi. Dia mimpi begini, si perempuan yang tadi tulangnya pisah itu dia mimpi. Dia 2 kali mimpi. Mimpi pertama, dia bilang gini, di mimpi itu saya operasi. Dan di mimpi itu, di meja operasi saya meninggal. Tapi di mimpi kedua, saya dengar ada orang khotbah, orang Jerman khotbah dan berapi-api di sebuah tempat yang besar. Dan di situ saya sembuh. Di mimpinya spesifik. Di mimpi kedua saya lihat si orang Jerman ini mendoakan orang, tapi nggak bisa berjalan. Baru dia mendoakan saya dan saya bisa jalan. Saudara lihat ya, saudara bayangin ya. Jadi apa yang terjadi pada Renat Bongke, dia doain orang paling kanan dulu, baru doain orang paling kiri, itu adalah sesuatu yang sudah dilihat di mimpi si orang ini. Si wanita ini. Dan Renat Bongke bilang gini, saya bersyukur saya salah doain orang. Kenapa? Ya karena itu dipakai Tuhan ternyata. Karena waktu saya salah doain orang, itu dipakai Tuhan ternyata. Dan berapa banyak di antara kita yang kita takut salah. Tuhan ngomong gini, aduh saya nggak mau lakukan, saya takut salah. Tuhan bilang doain si A, aduh saya takut salah. Tuhan bilang kasih uang si B, aduh saya takut salah. Dan saya pilih untuk nggak melakukan apapun. Renat Bongke bilang, saya kenal orang-orang yang lebih memilih untuk gak melakukan apapun daripada melakukan yang salah dalam melayani Tuhan. Renat Bongke mau bilang gini, salah tuh gak apa-apa. Yang penting saudara jalan dulu. Salah itu gak apa-apa. Saudara namanya juga belajar mendengar suara Tuhan. Namanya juga belajar jalan sama Roh Kudus. Pasti pernah salah. Dan Renat Bongke bilang, itu tidak apa-apa daripada kita gak lakukan apapun. Hari ini, dimanapun saudara berada, jangan takut salah. Kalau Tuhan ngomong lakukan sesuatu, jangan takut salah. Lakukan saja.
Jangan takut salah. Kenapa? Itu lebih baik daripada nggak melakukan apapun. Ya, ini yang poin yang terakhir. Saya mau tutup dengan yang ini. Boleh gambar yang terakhir, kembali ke foto Reinhard Bonnke lagi. Saya tutup dengan kisah yang terakhir. Ini salah satu kisah favorit saya dari Reinhard Bonnke, yang ada tulisan tentang suara keagamaan. Oh ya, sorry. Ya betul yang ini. Oh sorry, yang ini nggak ada PowerPoint-nya, nggak apa-apa. Ditutup aja. Ini cerita tambahan. PowerPoint-nya sudah selesai. Thank you. Nah, yang ini nggak ada fotonya, tapi saya mau tutup dengan kisah yang ini. Hari itu Reinhard Bonnke datang ke sebuah kota. Saya lupa kotanya di mana, di Afrika. Hari itu dia datang ke sebuah kota. Dan, bukan di Afrika, pokoknya kota kecil di sebuah negara di Eropa. Dia datang ke sebuah kota kecil, dan dia ibadah. Dia khotbah di gereja. Dan di tengah khotbah di gereja, dia tanya sama yang ngundang, sebentar, kok saya nggak lihat anak muda di gereja ini? Gitu ya, kok saya lihat nggak ada anak muda, yang gereja orang tua semua. Selesai gereja, orangnya bilang gini, ayo saya tunjukin di mana anak muda berada. Akhirnya dibawa pergi, dan begitu dibawa pergi, hari itu Reinhard Bonnke diajak ke sebuah tempat. Reinhard Bonnke udah curiga, ini tempat apa ini, kok saya nggak asing gitu ya. Udah curiga, dari luar kedengeran musik kenceng, jedak-jeduk gitu. Dan singkat cerita, Reinhard Bonnke diajak masuk. Begitu masuk, dia shock. Yang dia lihat ternyata diskotik. Dia diajak ke diskotik. Dan gembala sidangnya bilang gini, kamu cari anak muda ada di mana? Anak muda ada di sini. Dan sejauh mata memandang, diskotik itu penuh dengan anak muda. Dan Reinhard Bonnke, waduh, dia sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, jiwanya, hatinya terusik ngelihat diskotik gitu. Dia nggak bisa, dia mau putar balik, udahlah kita keluar aja, saya nggak tahan di dalam sini gitu ya. Dan waktu dia mau putar balik, tiba-tiba hatinya gelisah, tiba-tiba hatinya nggak damai, dan tiba-tiba ada suara lembut berkata seperti ini, masa kamu udah sampai sini, kamu mau putar balik gitu aja sih? Ada suara lembut yang berkata, masa kamu mau putar balik begitu saja? Kamu udah nyampe sini loh, gitu. Dan dia nggak bisa tahan, ada dorongan kuat di hatinya, ada sebuah hasrat di hatinya, dia nggak bisa tahan. Dan dia bilang oke lah. Akhirnya dia datengin manajer diskotiknya, dan dia bilang gini, saya minta waktu 10 menit. Manajer diskotiknya ngeliatin Reinhard Bonnke dari kepala sampai kaki, ke meja, pakai dasi, pakai jas. Manajernya bilang gini, saya tahu kamu pendeta, ngapain kamu minta mic di sini, ngapain kamu minta 10 menit. Dan dia bilang, please let me, biarkan aku, kasih aku 10 menit. Dan akhirnya oke, dikasih 10 menit, musiknya dihentikan, Reinhard Bonnke ngomong pakai mic, dia khotbah. Tidak terjadi apapun, khotbah selesai, dia pulang dengan kepala tertunduk. Dia bilang, gua ngapain tadi gitu ya, mungkin kalau saya jadi Reinhard Bonnke saya akan bilang gitu. Sudah, dia pulang. Nah, sekian tahun kemudian, dia khotbah di gereja yang sama, dia datang lagi ke kota tersebut, dan hari itu, si gembala sidangnya bilang gini, saya mau ajak kamu lihat satu tempat. Gembala sidangnya bilang gitu, dan Reinhard Bonnke oke. Gembala sidangnya ngajak jalan, naik mobil, sampailah ke sebuah tempat. Reinhard Bonnke bilang gini, aku nggak asing sama tempat ini. Gitu ya, aku nggak asing sama tempat ini. Dan gembala sidangnya bilang, sabar, ayo kita masuk, lihat dulu ke dalam. Saudara tahu, begitu dia masuk ke dalam, dengan ruangan yang sama, dengan bentuk yang sama, tempatnya sudah berubah. Sudah berubah jadi apa? Jadi gereja yang isinya anak muda semua. Susunan diskotik tidak berubah, itu gereja dalam diskotik. Dan saudara tahu, hari itu dia masuk, suaranya masih jedak-jeduk, suaranya masih kencang, tapi suaranya berkata, puji Tuhan, praise the Lord, sembah Tuhan, haleluya. Saudara bayangin ya, diskotik, lagunya berubah, wujudnya berubah, suaranya berubah. Kenapa? Karena ada satu khotbah 10 menit yang dilakukan sekian tahun yang lalu. Yang terakhir, warisan Reinhard Bonnke adalah dengar Roh Kudus.
Warisan yang terakhir dari Reinhard Bongke adalah dengar Roh Kudus. Walaupun itu suara lembut, walaupun itu mungkin suara yang gak jelas, cuman gelisah aja di hati. Jangan biarkan itu hilang. Jangan biarkan itu pupus begitu saja. Kenapa? Satu kalimat, satu hembusan suara Tuhan itu cukup untuk buat lawatan. Yuk, saya mau ajak untuk kita doa sekali lagi. Saya boleh minta tim musik tolong bantu saya. Saya mau ajak untuk kita doa. Kita mau tutup dalam doa. Kita mau tutup dengan terima warisan Reinhard Bongke. Saya nggak tahu bagian mana yang paling menyala dalam hidup saudara. Saya nggak tahu bagian mana yang saudara paling butuhkan. Tapi saya mau berkata, ayo kita terima sekali lagi. Warisan jadi bejana, warisan untuk buat yang ajaib, warisan untuk melakukan dulu, nggak usah takut salah. Warisan untuk gigih, pegang rema, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, ya. Yuk, saya boleh minta musik dengan kuat, mari kita sembah Tuhan. Saya mau ajak untuk kita berbahasa roh. Syakana raparata sakana raparata sakana raparata su. Raparata sakana raparata sakana raparata su. Sakana raparata sakana raparata sakana raparata su. Raparata sakana raparata sakana raparata su. Raparata sakana raparata sakana raparata su. Syakana raparata sakana raparata sakana raparata su. Raparata sakana raparata sakana raparata su. Syakana raparata sakana raparata sakana raparata sakana raparata su. Tuhan, kami mau terima Tuhan warisan dari hamba-Mu Reinhard Bongke. Kami mau terima dalam nama Yesus. Kami mau terima, kami mau terima, kami mau terima. Kami tahu kami perlu Tuhan, kami tahu kami perlu sebagai penuai di akhir zaman. Kami perlu Tuhan warisan untuk berpegang pada Roh-Mu, warisan untuk berpegang pada firman-Mu. Kami perlu Tuhan, kami perlu untuk Engkau menjadikan kami bejana yang penuh kemuliaan. Tuhan, kami perlu warisan untuk jadi bejana kemuliaan. Tuhan, kami perlu keberanian untuk tidak tinggal diam. Tuhan, kami perlu Tuhan untuk hidup dalam otoritas surga. Kami perlu hidup oleh Roh-Mu. Mari sama-sama angkat dua tangan. Tuhan, kami terima. Mari angkat dua tangan kita ke surga. Mari angkat dua tangan kita. Tuhan, kami terima pada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu. Kami terima Tuhan. Kami terima. Kami terima warisan dari Reinhard Bongke. Kami terima semua yang kami butuhkan untuk lawatan di akhir zaman. Kami perlukan semua warisan untuk kami tuntaskan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau mencurahkan jubah, kami tahu Kau mencurahkan warisan Reinhard Bongke untuk lawatan di akhir zaman Tuhan. Kami tahu kami perlukan. Kalau hari itu Reinhard Bongke seorang bersama tim cukup untuk menyambar 79 juta manusia. Kami percaya lewat hidup kami bisa menyambar 7,9 miliar jiwa Tuhan. Kami percaya, pakai kami Tuhan, pakai kami, pakai kami, pakai kami. Kami tahu warisannya masih banyak, tapi mulailah dengan yang ada, supaya kami bisa bergerak, supaya kami dibekali, dicukupkan untuk melakukan lawatan terbesar. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami terima berkat sekali lagi. Kami terima semua yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami terima kelimpahan tubuh jiwa roh. Kami terima wadah yang baru, wadah diperbesar, diperluas. Kami terima untuk semua kepentingan surga. Terima kasih Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Engkau Tuhan yang memberkati, dimanapun hamba-Mu berada. Engkau Tuhan yang mencukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang memeteraikan, Engkau yang menumbuhkan, Engkau yang buat semua warisan berakar, berbuah lebat, dinikmati Tuhan dan manusia. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Jangan lupa Selasa depan kita ketemu lagi, tentunya dengan warisan-warisan yang lain. Jangan kenyang dulu, biasakan saudara ambil, biasakan saudara catat, sampai itu berbuah lebat jadi nyata dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.